positif apa sih yang bisa kita ambil dari teman-teman, atau kira-kira apa banyakan negatifnya atau positifnya, mungkin bisa di-sharing. Nah, kalau aku pribadi, selama pandemik ini yang di rumah aja, itu bosen banget buat aku, karena memang aku tuh orangnya tipikal yang nggak bisa diem di rumah sama sekali. Cuman karena pandemik ini mau nggak mau kita harus di rumah untuk kita bisa juga menjaga kesehatan tubuh kita, karena kita nggak tahu di luar sana itu virus-virus ada di mana aja. Cuman banyak sih yang bisa aku lakuin. Ya, salah satunya yang aku tadinya nggak bisa masak sama sekali, jadinya aku coba-coba belajar, apalagi sekarang kan udah banyak kita bisa lihat di YouTube, di Google, lain sebagainya, atau mungkin bisa tanya ke orang tua, atau bisa sharing sama teman-teman, masak apa lo hari ini, gimana, coba-coba, dan puji Tuhan berhasil. Dan itu membuat satu kebanggaan sendiri. Tapi bener sih kata orang-orang ya, kalau masak atau apapun yang kita lakukan tuh harus digunakan, maksudnya dilaksanakan pakai hati. Kalau nggak pakai hati tuh nggak bakalan enak masakan itu, guys, asli. Dan apalagi ya hal positif yang bisa aku lakuin, ya selain bisa worship, terus bisa masak, dan mungkin teman-teman nanti bisa sharing juga yang seperti aku bilang tadi, mungkin bisa dari perwakilan dari teman-teman Jogja dan teman-teman di Gideon Jakarta. Dan nextnya ini mungkin bulan depan kita sudah akan mulai masuk ke new normal. Kira-kira new normal itu pendapat kalian tuh seperti apa? Kalau menurut aku pribadi sih, kita harus siap ya dengan segala sesuatunya. Karena capek juga, maksudnya bosan juga kita di rumah seperti ini, tapi kegiatan kita di luar tuh tidak bisa kita lakukan. Tapi dengan new normal nanti aku yakin kita hanya butuh adaptasi aja dengan keadaan yang baru. Mungkin yang biasanya kita mandi sehari 2 kali, nantinya kita mungkin bisa akan setiap keluar masuk ke rumah mandi lagi. Jadi kita lebih akan menjaga kebersihan kita, menjaga semuanya. Di new normal itu kita hanya butuh adaptasi aja, guys. Jadi nggak perlu takut. Jadi kalian dan aku juga kita harus sama-sama bisa siap untuk memasuki dunia new normal nantinya. Ya tentunya kita berharap juga dan berdoa juga sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa beradaptasi, untuk kita boleh menjalani kehidupan selanjutnya dan boleh menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing, karena cuma kita yang tahu keadaan tubuh kita. Jadi kalau aku pribadi sih tetap butuh campur tangan Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk menghadapi the new normal nanti. Nah, mungkin boleh sharing dong teman-teman dari Jogja dulu. Teman-teman dari Marga Mulyo, mungkin boleh cewek dulu atau cowok dulu, silakan, please. Jangan malu-malu, guys, kita sharing aja. Dari Jogja, silakan, boleh cewek, cowok. Atau dari Gideon juga boleh. Atau aku tunjuk aja ya. Oke. Siapa ya? Mungkin dari Kak Putra, boleh Kak? Kira-kira mungkin boleh sharing selama di rumah aja, ngapain aja, hal positif apa yang bisa di-sharing, sama nanti kira-kira mau menghadapi new normal tuh kayak gimana. Silakan Kak Putra, thank you. Putra aku bener ya kayak? Putra Arliandi. Oh iya bener, oke. Iya, apa hal positif yang didapat mungkin jadi apa? Jadi ada hobi baru sih, ada hobi baru. Apa namanya biasanya kalau biasa-biasa tuh kan kuliah ya, maksud kuliah kan banyaknya baca teks, tulisan gitu. Nah, terus kurang-kurang kalau kayak baca-baca maksudnya lihat-lihat hal yang visual, bahkan nonton TV pun jarang gitu. Nonton TV jarang, lihat YouTube pun kadang juga jarang segala macamnya. Paling mentok-mentok buka sosmed. Nah, terus pas mulai situasi kayak gini, terus di rumah aja, akhirnya lebih banyak main sama hal-hal yang visual gitu, mulai edit-edit video, terus kemudian teman-teman beberapa tahu lah ya di sini ada Kadius, ada Niko, ada Kevin, mulai edit-edit video, terus mulai
mulai mainan deh sama konten dan segala macamnya. Di sini kebetulan bergabung sama beberapa teman di tim konten Margomulyo. Jadi gitu konten-konten video, konten-konten podcast dan segala macamnya atau live IG dan segala macamnya jadi mainan akhirnya beberapa waktu ini. Malah kadang saking asiknya kadang tugas kuliah jadi belakangan gitu. Gitu aja, Kak. Oke, seru juga ya, Kak Putra. Nah, kira-kira untuk new normal gimana nih, Kak? New normal, mungkin ini jadi hobi baru ya yang bisa ditekunin sebenarnya kalau misalnya udah mulai stres. Soalnya biasanya kalau udah mulai stres kayak gini ngehibur banget sih gitu. Walaupun kadang pusing juga ngedit-ngedit, tapi kayak ada kesenangan tersendiri aja. Tapi memang sebenarnya aku juga orangnya sama kayak kakak tadi bilang kayak nemu energi kalau ketemu orang gitu, kalau nongkrong, kalau main dan segala macamnya. Jadi itu sih yang PR besar banget gitu. Gimana caranya motivasi diri kalau nggak ketemu orang banyak gitu. Hai, thank you Putra. Oke, sekarang dari Gideon. Gideon mungkin boleh siapa ya? Deborah, Sister, boleh sharing dikit? Sebentar, Sis. 5 menit lagi. Oke. Kalau gitu, siapa dulu ya? Ada lagi mungkin yang mau sharing? Atau aku tunjuk lagi nih? Oke, mungkin Pingkan boleh, Ping. Karena kamu kan sambil tetap masih kerja nih. Kira-kira gimana di tengah pandemi? Kemarin 2-3 bulan ini. Shalom semuanya. Kedengeran nggak? Apa yang kemarin? Apa ya? Sharing ya, Kak? Sharing ya? Ya, selama Kalau pandemi WFH mungkin, terus masih kerja di sana. Kalau WFH, kebetulan awal-awal aku masih sibuk kuliah, jadinya tuh kayak ya nggak berasa banget WFH-nya, ya kan. Terus kantor juga masih masuknya juga selang-seling, jadinya sebenarnya nggak terlalu berasa sih, kayak yang benar-benar di rumah terus nggak ngapa-ngapain itu nggak terlalu berasa sih. Cuma beberapa kali beberapa kali pas lagi dapet jadwal WFH tuh kayak ngerasanya ya mungkin jadi punya waktu lebih banyak buat quality time kali ya sama orang-orang rumah gitu kan, biasanya kan nggak pernah ada di rumah. Nah ini ada pas WFH jadinya ya seru bukan seru sih, ya asik-asik aja. Kalau hal baik yang didapat apa ya, aku jadi belajar ini sih, belajar bahasa. Sekarang kan banyak di YouTube banyak, di podcast juga banyak, jadi bebas gitu. Kayak mau belajar bahasa apa tinggal cari aja. Paling yang hal baru yang aku tambah maksudnya yang aku dapat dari WFH yaitu belajar bahasa baru. Gitu aja. Oke. Kalau new normal gimana kira-kira, Ping? Udah siap kah? New normal dibilang siap sih ya mau nggak mau, karena kan emang bakalan kita hadepin ya kan. Cuma kalau aku pribadi sih yakin aja, maksudnya kalau misalnya emang kita benar-benar sesuai protokol kesehatan, terus nggak ngelakuin yang istilahnya yang macam-macam, ya yakin aja lah, sehat-sehat aja. Oke, thank you Pingkan. Oke teman-teman, mungkin bisa kita lanjut nanti. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Yang teman-teman baru join, shalom, selamat datang, selamat malam, dan mungkin boleh di-on-in kameranya, please.
karena kita akan mulai ibadah malam hari ini. Mungkin teman-teman juga siapkan Alkitab, boleh disiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Dan please kita fokus buat Tuhan 1-2 jam ke depan. Jadi walaupun kita jauh, tidak saling ketemu, tidak saling kumpul, tapi kita boleh menghargai, boleh menghormati waktu Tuhan. Jadi please, mungkin handphonenya di silent dulu, Alkitabnya disiapkan, dan kameranya di-on-in. Jadi kita bisa lihat nih, siapa aja yang mondar-mandir, siapa aja yang fokus. Yuk, Ivan, Rio, Samuel, siapa lagi yang belum on? Please guys, kita udah memulai hari ini. Oke, thank you teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan, walaupun via online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, atas pertemuan kami pada malam hari ini, antara GPIB Gideon DKI Jakarta, bersama dengan AGP juga Margomulu Jogja. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan, kami boleh siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan Yesus mengetuk pintu hati mereka, dan bersepatlah langkah mereka ataupun persiapan mereka untuk mereka boleh join bersama dengan kami, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, kita akan memuji Tuhan. Silakan Samuel.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di tengah pandemi sekalipun, kami anak-anak muda dari GPIB secara khusus dari GPIB Jemaat Margomulyo dan juga GPIB Jemaat Gideon, kami boleh bersama-sama persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemantapan dan memberikan sukacita sehingga firman-Mu sungguh menjadi berkat. Amin. Silahkan salah satu anggota GP boleh membacakan Alkitab dari Amos 4 ayat 1 sampai 3.
Baik teman-teman, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam Amos 4, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengan judul perikop, terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ya, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor. Saya adalah pendeta GPIB yang ditugaskan untuk mengajar di Fakultas Teologi UKDW. Bidang saya adalah teologi praktika, dalam hal ini pendidikan Kristiani. Saya bersyukur untuk kesempatan berjumpa dalam ibadah Pelkat GP Lintas Jemaat. Dan kali ini teks yang kita mau baca adalah teks yang sebetulnya sangat menarik. Amos 4, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Saya ingin mengajak kita untuk menafsirkan teks ini dari perspektif perempuan. Karena ada kesan teks ini memang mempersalahkan perempuan-perempuan Samaria. Ini bisa jadi disebabkan karena budaya pada zaman itu, perempuan itu memang dianggap hanya benda yang hidup, bukan makhluk hidup ya. Jadi dia mau dibunuh boleh, dijual juga boleh, tidak dihargai. Tapi kemudian supaya lebih seimbang, jadi metode penafsiran Alkitab itu macam-macam. Ada dari perspektif anak, perspektif pemuda. Kali ini saya mau ajak untuk melihat dalam perspektif perempuan ya, karena teksnya bilang begitu. Nanti kalau mau tahu perspektif yang pemuda bagaimana, nanti bisa sama-sama saya lagi ya, diundang lagi ya untuk pimpin ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Yang menarik, ini kan teksnya dari Sabda Bina Pemuda ya. Sabda Bina Pemuda itu memulai dengan sebuah quote. Quote-nya ini saya bacakan ya. Dalam bahasa Inggris, tapi nanti ada bahasa Indonesianya. They're always the tough woman behind a great man. Dengan kata lain bisa dibilang, di belakang laki-laki yang sukses, ada perempuan yang sukses juga. Tapi kemudian ada sambungannya di zaman now ini. Di belakang perempuan yang sukses, banyak lelaki yang stres. Itu yang seringkali kemudian membuat relasi antara perempuan dan laki-laki tidak terlalu harmonis. Lalu pertanyaannya sekarang, apa benar ini adalah kesalahan perempuan-perempuan Samaria saja? Kita coba lihat sama-sama ya. Dalam slide berikutnya, kalau kalian lihat, saya siapkan slide-nya. Tadi saya berikan pada Kevin. Silahkan Kevin. Ada slide PowerPoint-nya di situ. Slide-nya di Saudari Angel mungkin bisa. Jill, Oh, di Angel ya. Share screen, tolong Jill. Dimanapun slide saya berada,
Mohon ya ditampilkan. Ya, ini slide saya singkat ya. Jadi untuk bisa memahami Amos itu nanti ada konteksnya, ada tujuannya, terus ada makna teologisnya. Lanjut lagi slide-nya. Nah, apa sih yang melatar belakangi Amos berbicara soal teguran terhadap perempuan-perempuan Samaria? Jadi sebetulnya persoalannya adalah ada dualisme. Dualisme itu maksudnya apa? Ketidakselarasan antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Mereka menyembah Tuhan, mereka memberi persembahan, tapi kelakuannya nggak beres. Mulutnya memuji Tuhan saat ibadah, tapi keluar itu dari ibadah bamaki, yaitu dualisme. Dia mengungkapkan kata-kata rohani di dalam tempat ibadah, tapi keluar dari tempat ibadah langsung keluar yang sumpah serapah serta kata-kata yang aneh-aneh. Slide berikutnya. Nah, kita lihat perempuan-perempuan yang disebut sebagai lembu-lembu basan, itu sebetulnya pada zaman Amos adalah perempuan-perempuan kaya yang sukanya mabuk dan disebut lembu basan, itu lembu yang gemuk sekali. Perempuan-perempuan ini sebetulnya dianggap sebagai masalah pada saat itu karena dia sangat mementingkan gaya, jadi perempuan-perempuan bergaya yang jadi masalah dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Nah, tapi kemudian persoalannya di sini adalah kenapa perempuannya bisa seperti itu? Ternyata pada waktu itu mereka ingin juga mengangkat prestise atau harga diri dari suami mereka. Jadi sebetulnya ketika ada pasangan yang kita lihat, kalau kita lihat perempuan yang nggak beres, bisa jadi laki-lakinya juga nggak beres. Laki-lakinya nggak beres, bisa jadi perempuannya juga nggak beres. Kadang-kadang kita melihat secara timpang, tapi mungkin bisa jadi Amos ini mengajak kita melihat secara seimbang. Karena kalau saya tulis dalam slide itu, Amos 1 ayat 13, di situ kan dikatakan bahwa Amos ternyata sangat peduli dengan perempuan-perempuan yang sebetulnya tertindas pada waktu itu. Saya baca ya, Amos 1 ayat 13. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Kadang, sekarang di jemaat itu, pernah saya dapati perempuannya selingkuh. Ketika ditanya, ternyata dia diselingkuhin. Karena pernah diselingkuhin, makanya kemudian selingkuh. Sama juga sebetulnya. Dalam konteks Amos ini, laki-lakinya kemudian jadi melakukan hal-hal yang nggak benar, karena perempuannya menuntut. Tapi di sisi lain, budaya pada waktu itu menuntut laki-laki harus hebat. Jadi perempuannya juga menuntut. Jadi semuanya itu berkait kelindan lah, begitulah istilah kerennya ya. Berkaitan satu sama lain. Kita diajak untuk memiliki perspektif yang seimbang dalam melihat persoalan antara laki-laki dan perempuan. Karena kadang-kadang ketika ada pasangan yang bermasalah, entah itu pacaran, entah itu dalam keluarga, kita cenderung langsung pro dengan A, pro dengan B, dan akhirnya kita malah memperkeruh situasi. Kita diajak untuk menjadi mediator yang seimbang. Kita diajak untuk menjadi orang yang bisa melihat dari kedua belah pihak. Kita mencoba untuk berbela rasa terhadap kedua belah pihak, tapi juga melihat bahwa dalam setiap persoalan bisa jadi satu salah, satu juga pasti punya kesalahan, dan sebaliknya. Kalau kita mau mendamaikan, kita tidak boleh berat sebelah. Ini berlaku dalam peran kita sebagai sahabat kah, sebagai anak kah, atau sebagai orang yang dicurhatin, apapun itu. Slide berikutnya. Amos ini dia peternak, petani juga. Jadi dia orang yang sederhana. Makanya dia pakai istilah lembu. Lembu itu
sebetulnya adalah hewan yang sangat akrab dalam konteks kehidupan Amos di Tekoa. Tapi yang menarik sebetulnya, kalau berbicara mengenai lembu basan, lihat dalam slide berikut ya. Dalam slide berikut, ya lanjut. Nah, dalam slide berikut kalian bisa lihat lembu basan itu ternyata ada dua bahasa. Yang tadi, slide-nya sudah terlalu maju. Tolong dimundurin dulu. Ya, itu. Tolong tahan dulu ya. Lembu basan itu ada dua bahasa Ibrani yang berbicara tentang lembu basan. Yang pertama aluf, yang kedua parah. Artinya sama. Itu artinya adalah lembu. Nah, yang menarik, zaman sekarang, dalam bahasa Ibrani, kata ini yang justru dipakai untuk menjadi abjad pertama dalam huruf Ibrani, atau disebut dengan alef. Ya, kita bisa lihat itu pergerakannya dari masa-masa sebelum Masehi, before Christ, ya, 2000 sebelum Masehi, sebutan atau abjadnya seperti itu, tapi sekarang dia bahasa Ibrani yang pertama itu alef, keutamaan maksudnya, itu berarti sebetulnya ada penghargaan terhadap hewan yang disebut lembu ini. Dia punya manfaat yang besar, sehingga abjad Ibrani yang pertama itu memakai simbol dari hewan ini, ya, dalam segala bentuk pergeserannya, aluf dan parah. Jadi Amos sebetulnya mau berbicara tentang peran laki-laki dan perempuan yang harusnya seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, karena kalau ada keseimbangan, kita bisa melihat bahwa masing-masing itu punya nilai yang utama dan penting. Lanjut lagi slide-nya. Nah, inilah hukuman yang diberikan kalau tidak ada keseimbangan. Itu ada di dalam ayat 2 tadi ya. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pada zaman Amos, itu serangan Asyur, bangsa Asyur itu, atau Assyria, dia terkenal dengan model hukuman kait. Jadi kalau diangkat dengan kait itu seperti ini. Kaitnya dijepit ya di bibir, lalu kemudian ditarik. Yang menarik sebetulnya, yang ditarik bibirnya itu biasanya adalah laki-laki. Jadi ini menunjukkan bahwa hubungannya kuat banget ya. Perempuan yang nggak beres karena tuntutan laki-laki juga, tapi laki-laki juga kemudian menjadi susah karena kelakuan perempuan, dan akhirnya juga harus mendapat penghukuman. Dan ini bisa kebayang ya sakitnya kayak apa ya. Bibir kita sariawan aja sakitnya minta ampun, apalagi dikasih kait gitu ya, di tempat yang lunak lagi. Kalau dikait di tangan yang habis kapalan ya mungkin agak lebih kuat kulitnya. Ini bibir yang sangat soft dan moist bahkan ya, bahkan ada bibir-bibir yang lembab-lembab itu dikait gitu ya, susah sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam relasi perempuan laki-laki kita harus saling melengkapi. Lanjut lagi slide-nya. Ya, ini gambaran lain ya. Jadi setelah sampai dikait, lalu kemudian kadang-kadang dilakukan tindakan-tindakan penghukuman lainnya oleh Raja Assyria. Jadi sebetulnya kalau kita nggak beres, kita akan memberikan dampak nggak beres juga bagi pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita, serta kebalikannya. Jadi nggak usahlah saling menghakimi kalau lagi ada masalah. Introspeksi diri aja. Kalau saling menghakimi itu nggak akan selesai-selesai masalahnya. Lanjut. Slide-nya. Nah, makna teologisnya ini ada beberapa. Yang pertama itu manusia bisa tersandung karena batu yang kecil. Apa sih? Batu yang kecil itu sesuatu yang tidak disadari, kan? Kita kan nggak mungkin ya tersandung karena batu yang gede. Kita akan tersandung itu karena batu yang nggak kelihatan. Masalah kecil yang muncul di sini adalah soal prestise, soal harga diri. Akhirnya tanpa sadar budaya menuntut laki-laki itu jadi hebat, perempuannya pun jadi sangat mendominasi dan menuntut laki-lakinya pun akhirnya masuk dalam lingkaran itu. Sesuatu yang kemudian membuat
baik laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi masalah. Dualisme itu tadi ya, di tempat ibadah memuji Tuhan, di luar itu nggak beres, itu juga harus diwaspadai, karena jangan-jangan itu muncul dari hal yang kecil, hal yang tidak kita sadari. Karena ingin dihargai, kita kemudian melupakan pentingnya sikap yang rendah hati. Kita memuji Tuhan di dalam gereja, dalam ibadah, tapi kita keluar dari gedung ibadah, kita minta dipuji oleh orang lain. Kan itu dualisme ya. Kita kadang-kadang di dalam gereja kita berdoa, minta Tuhan kasih hikmat, kecerdasan, tapi di luar gereja, kecerdasan itu kita pakai untuk kemudian menindas orang lain, atau memanipulasi orang lain, yang seperti itu. Kita minta kesehatan, saat kita sakit, kita berdoa sungguh-sungguh. Nanti setelah kita sehat, kita justru malah jadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Di era COVID ini misalnya kita berdoa supaya cepatlah ini semua berakhir, supaya bisa keluar lagi, bisa berinteraksi, walaupun katanya new normal. Tapi sebetulnya saat kita keluar, kita harus jadi berkat. Jangan kita keluar malah jadi seperti orang kalap, yang seolah-olah karena selama ini terpendam jiwa eksisnya, akhirnya ingin eksis kemana-mana dan akhirnya mengorbankan perasaan orang lain. Ya, atau merasa agak dicuekin dalam dunia virtual, dalam dunia nyata jadinya overacting. Yaitu hal-hal dualisme yang perlu kita sadari. Dan yang berikutnya, setiap orang itu punya natural inclination, ya, punya kecenderungan. Kita semua, bahkan saya itu bisa juga jatuh dalam dosa. Ini Amos bilang, nggak perempuan, nggak laki-laki, semuanya bisa kena. Oleh karena itu, janganlah terlalu menghakimi orang lain. Kalau salah orang itu, cobalah untuk menjadi mediator, untuk menjadi orang yang netral. Jangan malah kita kipas-kipas, begitu ya. Apinya sudah mau mati, kita kipas. Akhirnya jadi terbakar lagi, begitu ya. Dan juga jangan terlalu menghakimi diri sendiri, kalau ternyata kita tidak sempurna, kita punya banyak kekeliruan. Cobalah untuk juga berdamai dengan diri kita, karena sekurang-kurangnya diri kita pasti punya kelebihan. Kita ini kan ciptaan Tuhan yang sangat berharga, ya. Lanjut. Nah, ini untuk mengakhiri perenungan kita, saya mau mengajak kita untuk ini ya, untuk menyadari dan berusaha untuk tetap stay positif ya, sesuai dengan tema kita. Tema kita kan memilih ya, mau tetap positif atau mau negatif nih. Ini bukan positif COVID ya, tapi positif dalam perilaku, positif dalam sikap kita. Kita tentu ingin supaya kita tetap sehat dan tetap stay positif. Nah, sekarang saya berharap kita melihat layar, kita mau menyadari nih kecenderungan-kecenderungan kita, karena manusia nobody's perfect ya, kadang kita kurang, kadang kita lemah. Tapi nanti kemudian kita akan bawa semua keterbatasan itu, semua kelemahan itu, semua hal-hal yang negatif itu dalam doa nanti di hadapan Tuhan. Ya. Ada di situ saya mau ajak kita untuk persiapan dulu. Sekarang kita minta kalian untuk saya minta ya, bukan kita minta, kalian untuk tutup mata dulu, coba. Tutup mata dulu, ya oke. Nanti kalau saya bilang buka mata ya. Yang lain masih tutup mata, tolong Angela diganti screen-nya, dalam screen berikut ya. Ya. Sekarang buka mata kalian. Bayangkan kalian sedang berada di gurun pasir. Gurun pasirnya itu panas, dan gersang. Kalian adalah orang yang ada di dalam gambar itu. Kalian lagi kepanasan, kaki kalian penuh pasir yang panas. Kalian lagi berdiri bersama dengan unta kalian. Ya, itu kondisi kalian sekarang. Kalian berjalan, dan terus berjalan. Lanjut slide-nya. Lalu tiba-tiba kalian melihat oase. Sekarang coba kalian tulis atau kalian catat atau kalian ketik di handphone kalian.
dalam oase itu, siapa yang kalian paling harapkan ada di sana? Mamah kalian kah? Papa kalian kah? Siapapun itu. Coba kalian tulis di kertas, tulis di handphone, atau tulis dimanapun itu, kalian sedang di padang gurun, kalian melihat oase yang sejuk, lalu kalian diberikan kesempatan untuk menghadirkan seseorang di sana. Siapa yang mau kalian hadirkan? Teman kalian kah? Pacar kalian kah? Mantan kalian kah? Siapa yang kalian mau lihat di situ? Mama kalian kah? Sudah? Ini manusia ya, jadi bukan benda ya. Sudah? Lanjut lagi slide-nya. Nah, di situ kalian tiba-tiba berjumpa dengan kota beneran. Kalian tiba di kota yang ada penduduknya. Sampai di sana, kalian kaget karena ternyata kalian menemukan banyak orang yang menolong kalian. Akhirnya kalian turun dari unta kalian dan kalian biarkan unta itu pergi. Ada orang lain yang mengambil unta kalian dan pergi dengan unta kalian itu. Lihat dalam slide berikut. Siapa orang itu? Jika kalian boleh memilih, siapa orang yang kalian berikan unta dalam hidup kalian sekarang? Siapa saja boleh ya. Ibu kalian kah? Bapak kalian kah? Orang yang sama kayak tadi juga boleh. Mau orang lain juga boleh. Yang tadi misalnya ketika lihat oase berharap ada pacar di sana, atau gebetan kalian di sana, terus sekarang ini dikasih ke mantan mungkin, supaya senang dua-duanya gitu ya. Coba kalian ingat benar-benar, kalau kalian diberikan kesempatan untuk memberikan unta ini pada seseorang, siapa orang itu? Oke. Nah, sekarang saya mau minta tolong dua orang, satu dari Margo Mulyo, satu dari Gideon, untuk share dua orang tadi. Siapa orang itu, begitu ya. Kalau nggak, aduh ini personal banget dalam hidupku, karena yang salah satu itu adalah orang yang saya suka, dan dia ikutan di Zoom ini. Oh ya udah, kalau gitu nggak usah diangkat tangan dulu, gitu ya, nanti bubar rencana untuk PDKT-nya. Yang kira-kira bisa di-share publik, begitu ya. Siapa nih kira-kira yang mau berbagi? Silahkan. Dua orang tadi. Siapa orang pertama, siapa orang kedua? Orang yang mau dilihat di oase dan orang yang mau diberikan unta siapa? Nanti saya Bu nilai Pendeta. hasilnya. Karena ini adalah Bu tes Pendeta. psikologi. Bu Pendeta, aku mau. Yuk. Oh ya, Dios. Halo, Bu Pendeta. Jadi gini ya, tes psikologi ini adalah tes campuran antara psikologi dengan spiritualitas. Yeah. Ya, silahkan Dios dari Margo Mulyo. Monggo. Oke, terima kasih Bu Pendeta dan teman-teman semua. Kalau dari instruksi Bu Pendeta tadi, kalau misalnya di oase itu, saya emang pengennya mama saya yang di sana. Oh, Karena mama itu ya. kayak tujuan saya banget buat ketemu beliau dan menyenangkan hati saya sebenarnya. Karena jujur aja seminggu ini mama lagi sakit. Jadi aku mengharapkan, dan tadi pagi dia udah nelpon dan udah mulai baikan, merasa bahwa yes, that's the itu tujuan saya. Sebenarnya pengen banget ke sana cuma nggak bisa. Terus kalau untuk orang kedua ini entah mengapa ini teman saya, namanya Kevin, bukan Kevin, namanya Irfan. Dia tiba-tiba banget sebelum kita ibadah, dia kontak saya buat bilang, Bang, saya butuh bantuan. Karena dia terkena PHK dari kantornya di Jakarta,
dan dia memang nggak ada sama sekali lagi untuk pegangan apapun, dan langsung saya bilang, oh ini Irfan yang saya bantu, ini Irfan. Jadi ini adalah teman saya yang kedua. Mungkin seperti itu Bu Pendeta. Terima kasih. Oke, Dios, makasih ya sharingnya. Satu lagi ya, baru nanti saya jawab ya. Silahkan, siapa selain Dios? Dari Gideon ya? Siapa aja boleh. Ada yang KHL Bu Pendeta. Ya? Siapa? Langsung ngomong aja teman-teman. Unmute Ya, kan langsung ngomong suaranya. aja, jangan malu-malu ya. Saya mau jawab deh, Ibu. Ya, Deborah ya? Saya, iya Deborah. Halo Deborah. Halo semua. Yang Halo. pertama, yang saya mau jumpai adalah papa saya. Oke. Karena sudah lama banget nggak ketemu, karena sudah Ya. meninggal. Jadi saya pengen ketemu aja gitu, sekali-sekali kalau punya kesempatan. Terus yang kedua, dalam pikiran saya tadi terlintas, saya pengen kasih untanya ke seorang pasien COVID yang sedang sakit. Saya kepengen, tadi buat saya unta itu menggambarkan ada sebuah harapan gitu, ketika kita bisa naik unta di sebuah padang pasir, dia kan membantu ya untuk kita melangkah, berjalan gitu, mencari kehidupan yang baru. Membantu kita untuk ya seperti memberikan harapan baru gitu. Kita ada teman untuk berjalan. Jadi saya tadi berpikir mungkin saya bisa kasih untanya kepada pasien COVID sehingga mereka punya pengharapan untuk sembuh gitu, seperti punya teman yang menyemangati. Gitu kalau buat saya. Oke, makasih. Jadi ini saya akan bacakan hasilnya ya untuk yang Dios dengan Deborah. Nanti kalau yang lain ada yang pengen tahu itu kalau saya gimana ya gitu ya. Misalnya tiba-tiba siapapun kan. Jadi kalau kokologi ini adalah orang pertama yang terlintas. Kita nggak boleh mendesain atau kita pilih gitu ya. Yang pertama muncul, nah itu harusnya langsung akan kita catat begitu ya. Jadi saya akan ngomong dulu yang hasilnya Dios dengan Deborah ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi untuk Dios sama Deborah, orang pertama yang kalian mau lihat di tengah-tengah oase itu adalah keluarga. Ya, yang satu mama, yang satu almarhum papa. Ya, yang satu mama yang dalam kondisi sakit, lalu teringat ya ikatan kita kuat. Lalu yang kedua keluarga. Ini menunjukkan bahwa kalian itu akan bisa menemukan suatu support yang positif di tengah-tengah keluarga. Jadi kalian adalah orang yang oke, kita semua punya kecenderungan natural yang bisa jadi sangat menyulitkan kita. Kita punya kecenderungan untuk jealous misalnya, kita punya kecenderungan untuk marah misalnya. Tapi sebetulnya kalau relasi dalam keluarga itu dijaga, keluarga itu bisa menjadi supporting system terbesar kalian berdua. Jadi jalinlah hubungan yang kuat dengan keluarga, karena mereka itu, oke kadang-kadang kita juga bisa konflik dengan mereka, tapi kita juga bisa bermasalah dengan orang lain kalau kita tidak disupport oleh keluarga. Jadi keluarga itu adalah salah satu komunitas pendukung kita untuk bisa stay positif, ya. Lalu yang berikutnya tadi unta. Unta itu mau diberikan kalau yang tadi ya Dios kepada sahabatnya ya Irfan. Kalau yang Deborah tadi mau diberikan pada pasien COVID, orang-orang yang sedang susah di sekitarnya. Nah, yang kedua, untuk bisa memancing kita untuk bisa positif, sebetulnya adalah kalau Dios tadi teman, dan kalau Deborah tadi adalah orang yang punya pergumulan. Jadi kalau Dios adalah orang yang relasional. Dalam relasi dengan orang lain, dalam relasi dengan teman, dia bisa dibantu untuk menjadi pribadi yang positif, tapi hati-hati. Dia juga bisa jatuh karena teman juga. Ya, jadi kalau yang kedua ini, dia bisa menjadi peluang, tapi juga bisa menjadi tantangan terbesar. Ya, jadi peluangnya itu jadi warning ya, bahwa
teman itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, tapi juga bisa tidak. Nah, kalau Deborah adalah orang yang mau hadir untuk orang-orang yang sedang susah, pasien COVID tadi misalnya ya, yang sedang punya pergumulan, itu hal yang baik. Tapi itu juga bisa menjadi tantangan ketika kamu lebih memperhatikan orang lain yang susah dan abai dengan diri kamu sendiri. Jadi Deborah, kalau dari tes ini, supaya kamu bisa tetap positif, kamu perlu untuk tetap mengikuti kecenderungan membantu orang lain, dan keluarga itu menjadi komunitas pendukung. Tapi kemudian, hati-hati, bisa jadi karena terlalu sibuk mengurusi orang lain yang susah, maka kamu juga bisa kesulitan untuk bisa menolong diri kamu sendiri. Jadi itu ya hasil tesnya. Supaya kita bisa tetap positif, ingatlah senantiasa untuk meletakkan segala sesuatu secara seimbang. Keluarga menjadi supporting system, dan sahabat serta panggilan untuk menolong orang lain itu juga bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan hal positif dalam kecenderungan alamiah kita. Tapi hati-hati, untuk yang kedua, dia bisa menjadi satu hal yang mendatangkan berkat, tapi juga bisa menjadi ancaman. Ya? Jadi jangan karena teman, jangan karena orang-orang yang kita bantu, kita kemudian abai dengan diri kita sendiri. Jadi stay balance, stay positif, itu sebetulnya jawaban untuk orang-orang yang muncul saat tadi, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua dari kokologinya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam perenungan pada saat ini. Kiranya kalian tetap menjadi berkat, tetap menjadi orang yang terus memancarkan cahaya positif, sekalipun kita punya banyak keterbatasan, tapi jagalah keseimbangan itu, karena Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa tetap seimbang, positif, dan terus menjadi berkat. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada liturgos. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Angel boleh minta slide? Halo, gimana? Maaf, tadi terputus suaranya. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Firman pada malam hari ini sangat memberkati buat kita semua. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita doa syafaat, mungkin ada kesaksian dari teman-teman. Saksian pujian atau mungkin mau sharing juga boleh. Kita buka ruang kesaksian malam hari ini. Halo Kak, mau sharing dikit Kak. Oke, silakan Yok. Ya, malam rekan-rekan semua. Ini sih dadakan aja sih karena dengar tadi ice breaking di awal kan Kak Eta sempat cerita apa yang dia lakuin sehari-hari selama 2 bulan mau jalan 3 bulan ini kan, hal barunya. Habis itu ada juga kesiapan untuk new normalnya ya kayak tadi juga sempat ada cerita juga dari teman-teman yang lain. Nah ini mendadak aja sih, mendadak kepikiran aja sih tentang new normal ini kan. Tadi kalau dari Kak Kevin kan ya yang dari MM tadi kan bukan Kevin, siapa sih tadi? Yang normal tadi. Lupa siapa ya. Nah, itu kan dia kan bilang kalau dalam kesiapan new normal ini tuh dia takutnya nggak bisa ketemu sama orang banyak lagi kan, yang dimana orang banyak ini sebenarnya kan kayak apa, hal yang buat dia seneng lah, hal yang buat dia senang. Habis itu kalau pingkan itu kayak dia bilang siap nggak siap ya kita harus siap karena ini anjuran dari pemerintah juga new normal ya kan. Nah kalau dari saya sendiri sih yang saya dapat mendadak tadi sih, kita nih sebagai anak muda yang percaya, anak muda yang beriman, orang beriman tuh harus beda cara pikirnya, beda cara pandangnya dengan cara pandang dunia gitu, dengan menyikapi new normal ini.
dari satu persiapan itu kan yang berjalan sebelas rancangan apa yang ada pada pendidikan itu yang penuh harapan. Nah, jadi teman-teman apapun itu di depan, apapun itu ke keputusan pemerintah, percaya itu rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Gitu sih teman-teman. Habis itu ada juga dari Amsal 23 ayat 18 itu ditulis, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu aja sih. Jadi teman-teman untuk yang menghadapi new normal nanti, untuk yang masih WFH, stay at home, apapun itu, jangan pernah hilang harapan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu aja sih teman-teman. Makasih. Amin. Thank you, Yok. Mungkin ada lagi teman-teman? Silakan. Mau sharing atau mau nyanyi pujian juga boleh. Mau sharing tentang kehidupan boleh banget. Dari Gideon atau dari Margo Mulyo, silakan. Malam semuanya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Thank you, Rexi. Tuhan berkati. Next, mungkin dari teman-teman Margo Mulyo. Silakan. Dari AGP atau PGP juga boleh. Dari Gideon terus nih. Ayo dong. Dari Margo Mulyo silakan. Please, guys. Iva. Iva. Yuk, teman-teman. Bobby. Nggak ada. Yuk, satu lagi yuk. Boleh dari Margo Mulyo atau Gideon deh, satu lagi. Udah nggak ada ya? Dari Gideon juga nggak ada lagi kah? Oke, mungkin masih malu-malu kali ya. Nanti di akhir ibadah kita coba lanjut. Oke, kita lanjut. Silakan Ibu Pendeta, kita akan masuk ke doa syafaat.
Oke. Sorry, ini doa syafaat saya ya? Ini first time soalnya, jadi saya nggak terlalu familiar. Iya, Ibu. Oh ya, oke. Ada pokok doanya nggak? Terima kasih, Bu. Selain tadi ya, mamanya Dios, terus sama situasi COVID yang kita hadapi, apakah ada pokok doa? Siapa yang mau didoakan? Oke, kalau nggak ada, sebentar ya, saya lihat chat. Oke. Tapi kalau nggak ada ya, ini saya nggak menemukan ada pesan. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan bisa berjumpa satu sama lain dalam gerakan pemuda gabungan. Kiranya Tuhan terus berhikmat supaya kami bisa terus berpikir positif dan berlaku positif dalam kehidupan yang seringkali negatif dan memberikan situasi yang tidak nyaman dalam hidup kami. Tuhan berkati persekutuan supaya kami terus diberkati dan menjadi berkat. Tuhan juga menolong seluruh anggota gerakan pemuda, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Yogyakarta, bersama dengan keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau menolong supaya segalanya dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan segala rencana-rencana dan harapan kami di masa muda boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau juga menolong para pemuda dalam segala pergumulannya, kerinduan serta harapan-harapan mereka. Tuhan kiranya mendengar yang terbaik bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibunda Kekasih dari Dios, teman kami. Tuhan, Engkaulah yang kiranya akan memulihkan dan memberikan kesehatan yang terbaik bagi anakmu ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hati kami supaya kami tetap siap dalam segala situasi dan kondisi ketika kami harus berhadapan dengan berbagai macam kemampuan yang menuntut kami untuk mampu melakukan apa yang sebelumnya mungkin belum pernah kami lakukan. Situasi yang menuntut kami bisa beradaptasi dengan jauh lebih baik, Tuhan berikanlah hikmat kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih banyak ya Tuhan, pakailah kami, Gerakan Pemuda GPIB, supaya menjadi berkat di mana saja kami berada, bahkan bisa bersinar terang juga bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Tuhan berkati juga pemerintah, agar mereka bisa sungguh-sungguh menjadi berkat, dan memutuskan segala kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami akhiri doa ini dalam sebuah doa yang Tuhan ajarkan untuk kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke Warta Pelkat, di mana Warta Pelkat ini akan bergantian disampaikan dari PGP Margomulyo dan PGP Gideon DKI Jakarta. Silakan.
Baik, terima kasih Kakak Liturgos. Ada beberapa warta GP dan warta umum yang akan aku sampaikan. Yang pertama, untuk minggu depan kita masih menjalankan ibadah GP melalui daring. Jamnya jam 8 malam, kita kembali ke jam awal. Terus yang kedua, warta umum. Yang pertama, dari gereja akan mengadakan talkshow kembali. Ngadem yang ketiga, episode yang ketiga di hari Jumat. Jam 5 sore sebelum ibadah GP dengan tema Gereja Menghadapi Kenormalan Baru. Jadi itu teman-teman talkshow-nya. Untuk hari Minggu esok akan diadakan ibadah hari Minggu Pentakosta dalam bentuk ibadah nuansa budaya, dan di dalamnya akan ada 2 lilin Pentakosta. Jika ada teman-teman yang ingin ikut dalam ibadah ini, bisa mempersiapkan lilin masing-masing di kos atau di rumah masing-masing. Yang kedua, ibadah keluarga IRT sudah diadakan daring via Zoom tiap Rabu jam 6 sore. Teman-teman bisa ikut untuk ibadah IRT ini, link akan di-share melalui media sosial grup Gerakan Pemuda. Sekian warta GP Marga Mulia, terima kasih. Kembali ke Kakak Liturgos. Thank you. Next-nya mungkin boleh, silakan Yoga. Oke, pertama-tama mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Ibu Pendeta Jennifer Wawer. Makasih untuk firman yang udah disampaikan. Kiranya hal-hal baik yang tadi disampaikan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, terima kasih untuk petugas-petugas yang sudah melayani malam hari ini. Dari Gideon, dari Margo Mulyo, terima kasih banyak untuk liturgis, untuk pemusik, pemandu nyanyian, semua yang telah bertugas membaca Alkitab. Terima kasih, kiranya dimanapun kita berada bisa menjadi berkat dan melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih. Dan yang berikutnya, terima kasih untuk kakak-kakak pengurus GP Margo Mulyo yang telah mengiyakan ajakan ibadah bareng kita nih. Hal baru, warna baru. Jadi makasih untuk kakak-kakak pengurus dari Gerakan Pemuda Margo Mulyo. Kiranya tetap melayani Tuhan dimanapun berada. Sukacita, jangan lelah, jangan kasih kendor lah, gas terus. Terima kasih kakak-kakak pengurus Gerakan Pemuda Margo Mulyo Jogja. Dan terakhir, terima kasih untuk semua anggota Gerakan Pemuda yang telah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya malam hari ini untuk kita bersama-sama beribadah, worship bareng, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua sehat selalu, stay home, stay healthy. Ya pokoknya sehat-sehat dah. Oke. Infonya untuk ibadah kita, ibadah dari gereja, itu pun ibadah minggu ataupun ibadah keluarga, masih dilakukan dengan keluarga masing-masing di rumah dengan tata ibadah format PDF yang dibagikan rutin dari gereja. Itu aja teman-teman, dan untuk minggu depan ibadah Gerakan Pemuda kita masih sama, kita akan kolaborasi lagi dengan Gerakan Pemuda dari GPIB lain, kita saling kenal dengan yang lain, dan jangan bosan ya teman-teman, semangat terus. Oke, itu teman-teman. Sampai bertemu di minggu depan. Shalom. Oke, terima kasih Yoga dan Niko ya tadi ya. Oke, untuk next-nya sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan memuji Tuhan dan akan menerima berkat dari doa penutup dan berkat dari Ibu Pendeta. Silakan Samuel.
Ibu Pendeta masih di mute, Bu. Bu Pendeta Jen, suaranya masih unmute. Oke. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Marilah kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk persekutuan kami ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan mampukan kami supaya bisa menjadi pemuda-pemudi yang terus diberkati oleh Tuhan. Kami buka hati untuk menerima berkat-Mu pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Jennifer Wawor untuk pelayanannya malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga dan pelayanan dimanapun berada. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Mungkin yang belum on kameranya, boleh on. Kita akan dokumentasi dulu foto bersama, guys. Ya, teman-teman tetap dalam kondisi mute.
kita akan foto bersama. Oke. Kameranya udah on semua, guys. Ya, oke, sudah. Mungkin ya siap-siap ya teman-temannya, saya akan fotokan. Ya. Ya. Siapkan gaya terbaik kalian. Cheese. Tahan 10 detik. Tahan 10 detik. Bentar. Lama ya? Iya. Oke. Satu lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. 10 detik. 10 detik. Oke, sip. Sudah selesai. Sip, yeay. Haleluya. Makan. Ya, doa konsumsi siapa sekarang? Konsumsinya online, Bapak. Konsumsi online. Oke, silakan di-unmute, monggo. Meskipun agak bising. Yuk. Terima kasih Ibu Pendeta Derek, Jennifer. doa makan, Derek. Sama-sama. Derek, doa makan. Minta gudeg dong. Bakpia ya. Terima kasih Bu Pendeta Jen. Sama-sama. Terima kasih ya. Dios, salam buat Mama ya. Cepat sembuh ya. Terima kasih Bu Pendeta. Derek rapi banget deh. Oh guys.